Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, semoga semua anak-anak diberikan kesehatan ya, semuanya dalam keadaan yang baik gitu ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, pada tayangan kali ini ya, ini adalah tayangan yang kedua. Di pertemuan yang pertama Ustadz sudah sampaikan tentang kontrak belajar dan juga rencana materi yang akan Ustadz sampaikan di semester pertama ya. Kemarin Ustadz sampaikan bahwa di dalam semester pertama itu ada satu bab, yaitu tentang laporan hasil percobaan. Nah, laporan hasil percobaan ya, teks laporan hasil percobaan ya. Pada kesempatan kali ini anak-anak, Ustadz akan menyampaikan apa itu laporan hasil percobaan ya. Namanya percobaan. Percobaan itu apa anak-anak? Percobaan itu adalah sesuatu hal yang sudah ya dilakukan, dicoba. Ya, yang namanya mencoba itu apa anak-anak? Mencoba itu ya tujuannya untuk mengetahui ya, untuk mengetahui hasilnya. Apakah hasilnya itu sesuai dengan harapan kita atau tidak? Ya. Oke. Laporan hasil percobaan atau dalam kata lain anak-anak, percobaan itu adalah eksperimen, mengeksperimen ya. Apa itu eksperimen? Ya, pertama adalah menguji ya, menguji. Contoh misalnya kalian pernah melihat tayangan di televisi ya tentang kandungan zat ya yang ada di suatu buah misalnya ya. Di televisi tersebut menyatakan bahwa buah tersebut mengandung terlalu banyak vitamin C misalnya ya, banyak vitamin C ya. Mungkin karena kalian ingin melihat apakah benar ya buah tersebut memiliki kandungan vitamin C yang banyak, maka kalian melakukan pengujian ya. Berikutnya anak-anak, setelah kalian menguji ya, mencoba menguji, maka kalian bisa memutuskan ya. Nah, putusan tersebut berupa apa anak-anak? Berupa bukti ya, berupa bukti ya. Berarti kalian melalui percobaan tersebut bisa membuktikan bahwa informasi yang ada itu benar ya, bisa terbukti. Itulah salah satu ya dari laporan hasil percobaan ya, tujuan dari laporan hasil percobaan ya. Laporan hasil percobaan ini anak-anak memiliki banyak manfaat ya, memiliki banyak manfaat. Nah, maka anak-anak bisa mempelajari laporan hasil percobaan ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Berikutnya anak-anak, di dalam laporan hasil percobaan itu memiliki beberapa ciri ya. Ciri di dalam laporan hasil percobaan yang pertama berisi fakta. Nah, masih ingat anak-anak fakta? Masih ingat? Oke, jika masih ingat coba Ustadz sampaikan ya. Di dalam buah jeruk terdapat kandungan vitamin C sekitar 5 mili. Itu apa anak-anak? Fakta atau opini? Opini. Kenapa opini anak-anak? Karena ada kata-kata sekitar ya. Berarti fakta itu anak-anak adalah sesuatu yang pasti, yang sudah pasti. Contoh yang lain misalnya kelas 9 putra terdiri atas 60 santri. Fakta atau opini? Fakta ya. Karena apa anak-anak? Sudah pasti iya, kelas 9 putra itu semuanya ada 60 santri putra ya. Berikutnya anak-anak, di dalam menulis teks laporan hasil observasi, laporan percobaan ya, itu harus lengkap ya, lengkap. Jadi kita tidak boleh menyampaikan laporan hasil percobaan itu hanya sepenggal-sepenggal. Kenapa anak-anak? Karena jika sepenggal, maka informasi itu tidak bisa diketahui secara utuh ya. Maka laporan hasil percobaan itu harus berisi laporan secara lengkap. Berikutnya anak-anak, di dalam laporan hasil percobaan itu ditulis secara objektif.
Objektif itu apa anak-anak? Apa adanya. Ya, jika percobaan yang kita lakukan itu terbukti, maka kita sampaikan terbukti. Jika tidak terbukti, maka kita sampaikan bahwa itu tidak terbukti. Bisa jadi nanti akan ada orang lain yang menguji apa yang telah kita uji cobakan. Begitu anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, di dalam laporan hasil percobaan ini memiliki fungsi. Ya, fungsi yang pertama anak-anak, laporan hasil percobaan memiliki fungsi sebagai informasi. Ya, sebagai informasi. Ya, jadi dari laporan hasil percobaan ini orang lain dapat mengetahui informasi ya dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Ya. Berikutnya anak-anak, yang kedua setelah informasi, laporan hasil percobaan ini anak-anak ya dapat menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan percobaan. Nah, ini ya. Jadi laporan yang ada itu bisa menjadi bukti bahwa ini loh, kita sudah pernah melakukan percobaan, hasilnya seperti ini. Nah, begitu ya. Berikutnya anak-anak, yang ketiga ya, di situ ada dokumentasi. Ya, jadi hasil percobaan itu akan kita dokumentasikan menjadi sebuah informasi ya yang bisa kita lihat, kita baca atau dipelajari oleh orang lain sebagai bahan referensi ya, atau mungkin sebagai media untuk mengetahui informasi seperti yang pertama tadi ya, atau biasanya kan ditaruh di mungkin pusat-pusat pustaka begitu ya anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, yang terakhir, yang keempat ya, laporan percobaan ini ya sebagai pemecah masalah ya. Jadi sebagai pemecahan masalah. Ya, jadi anak-anak, laporan hasil percobaan ini bisa digunakan sebagai ya bahan referensi atau rujukan untuk mengetahui atau untuk memecahkan suatu masalah. Itu anak-anak ya. Oke, itu anak-anak sekilas tentang laporan hasil percobaan ya. Kalian berikutnya bisa mempelajari lebih banyak di dalam buku mandiri. Silakan kalian bisa lihat ya bagaimana mengidentifikasi informasi dalam teks laporan percobaan ya. Bisa kalian buka di buku mandiri halaman 1. Nanti pada tayangan berikutnya Ustadz akan sampaikan bagaimana caranya kita mengidentifikasi isi dari laporan hasil percobaan. Mungkin itu anak-anak untuk tayangan pada kesempatan kali ini ya, sangat singkat anak-anak. Ustadz berharap anak-anak bisa belajar lebih mandiri dan lebih rajin lagi ya, karena memang kita sangat terbatas di dalam menayangkan tayangan video ya. Oke, kita akhiri anak-anak untuk pertemuan pada tayangan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.